Hai teman-teman, hari ini dapur Iren mau buat bolu keju jadul yang super lembut dan super ekonomis tentunya. Gimana cara buatnya? Tonton video ini sampai selesai. Happy watching! Pertama-tama siapkan telur, lalu gula pasir, kemudian tepung terigu. Saya gunakan merek Kompas. Lalu ada keju, merek Procis. Kemudian margarin. Saya gunakan Royal Palmia Butter Margarin. Lalu ada santan instan. Kemudian baking powder. Saya gunakan merek Hercules. Selanjutnya ada vanili bubuk. Kemudian SP. Nah, pertama-tama kita parut kejunya kurang lebih sebanyak 60 gram atau bisa sesuai selera masing-masing. 50 gram untuk dicampur dengan adonan dan 10 gram untuk topping. Nah, setelah selesai, sisa kejunya bisa disimpan dalam wadah kedap udara, lalu masukkan ke dalam kulkas, tepatnya di laci sayur, karena suhunya lebih stabil dan tidak terlalu dingin sehingga keju kita tetap awet dan tahan lama. Nah, selanjutnya kita akan cairkan keju dan margarin dengan cara ditim seperti ini. Gunakan api sedang cenderung kecil. Dan untuk hasil yang lebih premium, teman-teman dapat mengganti margarin dengan menggunakan butter. Baik, sambil menunggu kita sisihkan terlebih dahulu, lalu kita campur semua tepung, campur tepung terigu dengan susu bubuk. Ini bisa di-skip untuk hasil yang lebih ekonomis. Kemudian tambahkan baking powder sebanyak 1 sendok teh. Semua tepung kita campur menjadi satu, lalu kita ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya kita kembali ke margarin dan ini sudah mulai mencair, angkat lalu sisihkan. Selanjutnya masukkan gula pasir sebanyak 180 gram ke dalam wadah yang bersih. Lalu masukkan 4 butir telur. Kemudian masukkan SP. Nah, triknya agar SP tidak belepotan kemana-mana dan tidak ada yang terbuang karena lengket di sendok, langsung aja ambil SP-nya lalu langsung dicantolkan di adukan mixer seperti ini. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh vanili bubuk. Cukup 1 sendok teh aja. Ini vanilinya susah keluar. Oh ya teman-teman, saya biasanya lebih senang menggunakan hand mixer. Namun karena kini saya mempunyai bayi yang bisa menangis kapan saja, jadi saya harus selalu standby. Maka dari itu saya membutuhkan bantuan stand mixer. Langsung aja kita mixer dengan kecepatan tinggi. Nah, sambil menunggu, campurkan santan ke dalam cairan margarin dan keju. Untuk hasil yang lebih ekonomis, santan ini bisa kita skip atau sesuaikan selera masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan siapkan loyang atau cetakan yang telah dioles dengan margarin tipis-tipis. Lalu saya akan taburi dengan sedikit tepung terigu. Nah, ini saya hentak-hentakan sehingga tersebar merata ke seluruh permukaan cetakan. Ini fungsinya agar adonan tidak lengket. Ini kita sisihkan. Nah, setelah sekitar 15-20 menit berlalu, adonan telah mulai putih, kental, dan berjejak seperti ini. Kita
bisa matikan mixer. Lalu kita masukkan campuran tepung yang telah dimix secara perlahan. Ini dapat kita campur dengan spatula atau bisa dengan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Kemudian kita masukkan tepung secara perlahan-lahan sampai tepungnya habis. Nah, teman-teman, untuk hasil yang lebih lembut, teman-teman bisa mix tepung terigu dengan tepung maizena. Untuk perbandingannya disesuaikan aja 200 gram, 180 gram tepung terigu, lalu 20 gram tepung maizena atau sesuai selera masing-masing. Nah, ini kita matikan mixer. Setelah itu, masukkan campuran margarin, keju, dan santan perlahan-lahan ke dalam adonan sampai cairannya habis. Ini saya masukkan sedikit demi sedikit, lalu saya nyalakan kembali mixernya dengan speed yang paling rendah. Boleh juga menggunakan spatula. Pastikan bahan-bahan kamu tidak ada yang terbuang. Ini kira-kira sekitar 1 menit aja. Nah, setelah itu matikan kembali mixernya. Lalu saya akan tambahkan dengan pewarna makanan. Saya menggunakan warna kuning telur. Ini untuk memberikan warna cerah pada adonan dan bisa di-skip jika teman-teman tidak suka. Campur kembali atau aduk kembali dengan menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah, hanya berfungsi untuk mencampur atau meratakan bahan. Lalu saya akan matikan mixernya, kemudian kita aduk-aduk kembali dengan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik agar tidak ada cairan yang menumpuk di bagian bawah, karena itu dapat membuat adonan menjadi bantet. Gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Pastikan semua adonan tercampur secara merata, karena jika tidak, kue kamu bisa terancam bantet atau gagal. Nah, setelah semua adonan tercampur merata, selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan yang telah kita siapkan. Tuang adonan perlahan-lahan mengelilingi cetakan. Tuang adonan ini sampai habis. Usahakan tidak ada yang tersisa. Nah, cetakan saya ini sedikit kebesaran. Teman-teman bisa mengganti dengan cetakan yang lebih kecil, ukurannya kira-kira diameter 24 cm. Teman-teman sesuaikan aja yang ada di rumah. Kemudian hentak-hentakan cetakan agar udara yang terperangkap bisa keluar dan permukaan adonan menjadi lebih rata. Selanjutnya berikan topping dengan sisa keju parut. Untuk takarannya sesuai selera dan ini dapat di-skip untuk lebih ekonomis ataupun bisa ditambah sesuai dengan selera masing-masing. Nah, tadi saya telah panaskan oven sekitar 10 menit. Kita masukkan adonan ke dalam oven, lalu tutup dan panggang selama kurang lebih 35-45 menit. Ini saya akan atur selama 40 menit. Kemudian menggunakan api atas bawah. Lalu saya gunakan suhu 180 derajat Celcius. Teman-teman bisa sesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk oven tangkring silakan sesuaikan besar kecilnya api. Nah, setelah 40 menit berlalu, buka oven lalu tes tusuk. Jika tidak ada lagi adonan yang menempel, tandanya udah matang, siap untuk kita angkat. Nah, ini adonan udah matang. Kita keluarkan dari oven.
Ini adonannya mengembang sempurna, kelihatan dia merekah. Kemudian saya akan sisir sekeliling cetakan kue untuk memastikan bahwa tidak ada adonan yang lengket pada cetakan. Lalu saya akan keluarkan bolu dari cetakan. Hati-hati karena ini panas. Nah, kita buka cetakannya, kelihatan kuenya mulus banget. Gak ada adonan yang lengket pada cetakan. Nah, permukaan bolu yang retak diakibatkan karena saya menggunakan cetakan yang cenderung melebar ke arah permukaan. Jadi untuk mensiasati, gunakan cetakan yang presisi yang diameter atas dan bawahnya cenderung sama, seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya bolunya akan saya iris. Ini mudah banget irisnya. Nah, saya akan ambil satu iris untuk saya coba. Kelihatan ini lembut banget. Rasanya manis. Kemudian lembut. Ini benar-benar ngeju, pokoknya mantep pol. Ini cocok banget buat jadi cemilan di pagi atau sore kamu, ditemani dengan secangkir teh hangat. See you on next video. Bye.